Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Santi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Sunalari, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu SDN Sunalari. Saya bersama Bapak Jojo Johatudin SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Sunalari. Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya izin untuk melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, di posisi Bapak sekarang ini sebagai kepala sekolah, kemudian juga Bapak aktif di berbagai organisasi, kemudian juga di K3S, seperti itu ya. Pasti Bapak pernah mengalami atau sering menghadapi kasus-kasus dan permasalahan seperti itu ya Pak. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bade. Dalam mengambil suatu keputusan yang biasa saya ambil keputusannya yaitu yang terlebih dahulu Bapak mencari dulu fakta-fakta yang dari lapangan itu yang di awal yaitu mencari fakta terlebih dahulu. Baik, jadi Bapak terlebih dahulu akan mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu ketika ada kasus dan harus mengambil keputusan yang karena kepentingan yang sama-sama benar adalah memikirkan terlebih dahulu apakah keputusan yang akan saya ambil itu tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan salah satu orang tersebut. Baik, jadi Bapak akan memikirkan keputusan yang Bapak ambil agar tidak merugikan orang lain, seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya sendiri Pak, seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah yang pertama, yang paling utama yaitu berkomunikasi dengan pribadi yang bermasalah, karena mungkin masalah itu disebabkan karena tidak ada komunikasi atau istilahnya miskomunikasi, sehingga dengan cara berkomunikasi dan berdiskusi diharapkan bisa nantinya menemukan satu solusi yang terbaik. Baik, jadi langkah-langkah yang Bapak ambil yaitu melakukan komunikasi bersama sama orang yang bersangkutan, seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang paling efektif atau yang dianggap efektif dalam suatu mengambil keputusan adalah saya melihat dulu kasus tersebut, apakah kasus tersebut melanggar hukum. Mungkin kalau melanggar hukum bisa diberikan suatu peringatan terlebih dahulu. Baik, jadi Bapak melihat terlebih dahulu jenis kasusnya seperti apa ya? Seperti itu Pak. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal dalam mengambil keputusan yang saya lakukan yaitu dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar adalah yaitu dengan menimbang apakah kepentingan tersebut bersifat umum atau bersifat pribadi, sehingga saya lebih memihak kepada permasalahan yaitu kepentingan umum atau aturan, dan itu menjadi patokan saya dalam mengambil keputusan. Jadi saya dalam menentukan suatu keputusan itu dilihat dulu apakah itu bersifat umum. Baik, jadi Bapak akan melihat dari segi kepentingannya seperti itu ya. Apakah kepentingan umum ataukah kepentingan pribadi, seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian juga apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan?
sebagai kepala sekolah, saya itu harus selalu siap dalam situasi apapun, termasuk menghadapi tantangan dan pengambilan keputusan. Kalau terjadwal sih tidak terjadwal Bu ya, jadi dilihat dulu situasinya atau nanti dilihat permasalahannya, kasusnya, jadi tidak dijadwalkan, jadi itu kondisional. Saya terlebih dahulu melihat kasusnya dulu, apabila masalahnya perlu langsung diselesaikan, maka harus saat itu juga kita selesaikan. Tetapi apabila kasusnya berkaitan dengan pelanggaran, maka harus ada prosedur terlebih dahulu. Misalkan diberikan peringatan, kemudian nanti apabila diperlukan diberikan suatu tindakan. Baik, jadi Bapak akan melihat dari segi kasus itu sendiri ya Pak. Jadi untuk penyelesaiannya bisa kondisional ya Pak, tergantung masalah yang dihadapi, seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Faktor yang mempermudah saya dalam suatu pengambilan keputusan yaitu dengan melihat dulu suatu kasusnya, besar kecil kasus tersebut, dan siapa saja yang perlu dilibatkan dalam suatu keputusan. Baik, jadi Bapak melihat dulu kasusnya dan melihat siapa saja yang perlu Bapak libatkan, seperti itu. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Itu pelajaran mungkin suatu pengalaman yang harus dikuasai menurut saya adalah yang pertama dan paling utama, yaitu mengenai masalah komunikasi. Karena salah satu sarana untuk menentukan solusi yaitu dengan cara komunikasi, agar tidak ada jarak. Selanjutnya selain komunikasi adalah ilmu psikologis, agar kita tahu pribadi seperti apa yang kita hadapi, dan yang terakhir adalah kita berpacu pada aturan. Jadi yang pertama adalah komunikasi ya Pak, kemudian ilmu psikologis dan terakhir kita berpatokan pada aturan. Baik Bapak, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih atas berbagi pengalamannya dan membuat saya semakin tahu begitu Pak, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik seperti itu. Bapak, terima kasih juga atas waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu ya Pak. Amin, buat juga sukses ya, lancar-lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Asep Rizdianto SPD sebagai Kepala Sekolah di SDN Jagasari 3. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Silahkan, Mbak. Ya, Bapak, di posisi Bapak sekarang ini sebagai kepala sekolah, kemudian juga Bapak aktif di berbagai organisasi, saya ingin bertanya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral, bahwa di mana dilema etika itu merupakan benar lawan benar ya, dan bujukan moral itu merupakan benar lawan salah. Nah, kita identifikasi dulu Pak, kemana ini masuknya kasus seperti ini, itu apakah ada dilema etika atau dalam bujukan moral, seperti itu. Baik, jadi Bapak mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa, apakah termasuk kepada dilema etika atau bujukan moral, gitu ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di kepala Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, ketika ada kasus dan harus mengambil keputusan di antara kepentingan yang sama-sama benar, dan terlebih dulu saya akan mencari fakta, terus mengumpulkan fakta dan siapa saja yang terlibat di dalam kasus seperti ini, misalnya seperti itu.
jadi Bapak mencari fakta terlebih dahulu dan mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya sendiri seperti apa Pak? Apa bisa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Kalau langkah dan prosedur yang saya lakukan, itu mungkin kita akan mengambil atau ke dalam 9 langkah dalam pengambilan keputusan seperti itu. Dimana yang 9 langkah itu kita akan mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan, terus menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta, terus pengujian benar lawan benar, di mana dalam pengujian benar lawan benar itu ada beberapa uji ya, pengujian lagi di situ, terus pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, terus opsi yang trilema, baru kita buat keputusan. Dan setelah buat keputusan, kita refleksikan lagi keputusan itu. Seperti itu. Baik, jadi Bapak dalam menghadapi permasalahan atau kasus akan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Seperti itu ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, yang paling efektif itu ketika ada kasus misalkan yang pengambilannya itu saya pasti mengkomunikasikan dengan rekan guru ya, itu masuk ke dalam uji publikasi mungkin. Jadi kita identifikasi, kumpulkan faktanya, siapa yang terlibat, kita komunikasikan dengan rekan ke dalam uji publikasi. Terus kalau di situ sudah ketemu solusinya, baru kita buat keputusan. Kalau sudah ada 1 atau 2 misalkan dari rekanan seperti ini, kita ambil opsi trilema seperti itu. Baik, jadi Bapak terlebih dahulu akan mengkomunikasikan dengan kasus dan permasalahan tersebut kepada rekan sejawat seperti itu ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, biasanya kalau kita tantangan yang dihadapinya itu dalam pengambilan keputusan setelah dikomunikasikan dengan rekanan, terus uji panutan yang susah itu ke sana gitu. Siapa yang pernah berhasil untuk mengambil keputusan kasus seperti ini, misalkan ke sana itu yang agak rumit. Jadi Bapak mengalami tantangan itu dalam uji panutan Itu ya Pak? idola ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa Pak yang bisa Bapak jalankan? Untuk jadwal mungkin tidak terjadwal, kita situasional mungkin seperti itu. Kita cari misalkan ada kasus, kalau kasusnya tidak terlalu berat dan bisa diambil keputusan langsung, kita langsung ambil keputusan di tempat. Tapi kalau kita ini, wah ini kasusnya seperti ini membutuhkan komunikasi dengan rekanan, baru kita komunikasikan dulu dengan rekanan, kita uji publikasi dulu, kita kumpulkan fakta, seperti itu. Baik, jadi tergantung dari kasus atau permasalahan Iya, yang dihadapi yang ya Pak. dihadapi. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk yang menjadi panutan atau dalam pengambilan keputusan itu mungkin rekan jawab, karena di sekolah itu yang membantu. Biasanya solusi biasanya suka ada dari 1 orang 2 orang kita kumpulkan, baru kita buat keputusan. Itu komunikasi lah, intinya komunikasi dengan rekanan. Jadi yang membantu itu biasanya rekanan. Baik, jadi komunikasi bersama rekan merupakan faktor yang mempermudah ya Pak. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan etika? Ya, pembelajaran yang dapat diambil dari di sini yaitu ketika kita mengambil sebuah keputusan, jangan asal. Kita harus bisa menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Karena keputusan itu akan berdampak kepada diri kita dan lingkungan.
Jadi kita harus selalu komunikasi dengan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, jangan asal dan harus menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Karena dalam mengambil keputusan akan berdampak pada diri sendiri dan lingkungan. Jadi itu ya Pak. Bapak terima kasih atas waktunya sudah berbagi pengalaman dengan saya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat menambah pengetahuan saya dalam mengambil keputusan. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.